Video kali ini kita akan bercerita tentang business plan. Khususnya pada topik ini kita akan membahas mengapa perencanaan itu penting. Pada bagian berikutnya kita akan membahas tentang menulis business plan. Ya, saya akan menjelaskan juga outline apa saja yang penting untuk business plan. Istilah lainnya dari business plan bisa saja Anda temukan proposal bisnis ataupun rencana bisnis ya. Materi kali ini kita adopsi dari chapter 7 dari buku Entrepreneurship karangan Hisrich et al. Business plan merupakan arahan di mana nanti arahan tersebut membantu kita bagaimana kita siap untuk menghadapi perubahan pasar ya yang begitu cepat ya. Di sini saya perlu tonjolkan di sini rapidly changing market environment, di mana nanti sebenarnya pengusaha itu dengan perusahaan barunya itu akan menghadapi sebenarnya itu yang akan dihadapinya itu adalah lingkungan di mana pasar itu berubah dengan sangat cepat. Perencanaan nantinya juga akan well finalized ya, diselesaikan dengan cepat itu pada saat si pengusaha benar-benar sudah mempunyai sense rasa yang benar-benar baik dalam memperhitungkan kondisi pasar, memahami dengan produk dan jasanya, manajemennya, dan juga finansial yang dibutuhkan untuk si usahanya atau perusahaan. Jadi nanti pada saat Anda membuat business plan, mulai merancang business plan, di sini ada kemungkinan itu baru draftnya aja, tapi dalam pada saat Anda mulai dari draft hingga nanti selesai benar-benar yang finalnya, itu Anda akan butuh banyak informasi terkait tentang industri dan usaha yang ada saat ini ya, yang berkompetisi saat ini di pasar, sehingga Anda nanti akan mulai memahami sense-nya Anda itu benar-benar terbangun, sehingga bisnis plan yang Anda kerjakan atau finalnya itu udah akan menjadi benar-benar yang versi yang sudah mature ya, sudah dewasa untuk disiapkan untuk diwujudkan. Poin berikutnya, business plan juga nanti akan tujuannya akan memenuhi bagaimana kita merealisasikan tujuan-tujuan bisnis kita baik short term maupun long term. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari business plan tersebut? Nah, sebenarnya business plan ini menceritakan atau menjelaskan semua yang relevan terkait elemen internal maupun eksternal dan juga strategi untuk membuat atau mengusahakan perusahaan baru atau usaha baru. Dan semua ini yang namanya juga ini nggak ada, bukan di angan-angan ya. Malah dalam buku Hisrich itu menyebutkan bahwa ini adalah written document, makanya di garis bawah di sini adalah written document, semua tertulis. Jadi nanti kita akan lihat siapa sih yang akan mempersiapkan business plan dan siapa yang akan membaca business plan yang sudah dibuat. Tentunya tadi kita berbicara tentang written document ya, berarti itu adalah dokumen tertulis. Nah, siapa yang menulis business plan tersebut? Perencanaan itu seharusnya disiapkan oleh si entrepreneur, dan tentunya nanti dia akan juga berkonsultasi dengan sumber-sumber lainnya ya. Di sini disebutkan kenapa entrepreneurs itu kenapa nggak dia sendiri yang bikin tanpa
tanpa melihat adanya sumber-sumber lain yang menjadi masukan bagi business plan dia, karena dia nanti di sini namanya juga dia akan mempersiapkan usaha barunya ini akan masuk ke suatu lingkungan ya, dan mungkin saja si entrepreneur ini masih buta. Jadi daripada dia gegabah memaksakan ide bisnisnya, akan lebih baik dia berkonsultasi juga dengan sumber-sumber lainnya, ya, baik itu dengan tim, bisa itu juga dengan distributor, calon pembeli, target-target siapa aja yang akan, ini istilahnya proyeksi siapa yang menjadi konsumen pertamanya gitu ya. Perlu juga uji pasar dan segala macamnya, sehingga business plan itu benar-benar dia siapkan untuk dalam jangka waktu yang siap untuk baik jangka waktu pendek maupun panjang. Nah, perlu yang saya tambahkan di sini, kita menyusun bisnis plan ini, kita nggak bisa bikin bisnis plan, wah untuk 10 tahun ke depan. Bisa sih, bisa ya, dengan proyeksi, mungkin proyeksi keuangan kita ramalkan keuangan kita 10 tahun ke depan bisa. Cuma tapi kalau misalnya kita mau melihat perubahan pasar yang begitu cepatnya itu di eranya sekarang, itu nggak bisa. Karena lingkungan itu paling cepat berubah, selera konsumen berubah, teknologi juga cepat berubah, belum lagi persaingan. Nah, makanya bisnis plan yang kita buat paling lama itu hanya berlaku sampai 3 tahun ya, jarak waktunya pendek sekali waktunya. Nah, di mana nanti di bisnis plan ini si entrepreneur itu seharusnya bikin perencanaan yang objektif ya. Dia menilai sendiri secara objektif bagaimana sih kemampuannya dia, sumber daya yang dia punya, dan tim dia. Sehingga itulah yang dimaksud dari kalimat pertama, dia juga butuh consultation atau information yang dari sumber lainnya. Nah, tadi who writes the business plan, sekarang who reads the business plan. Nah, kalau kita berbicara menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu scope dari business plan-nya itu, scope dan value-nya ya, nilai dari business plan itu apa aja. Nah, kita sebelum masuk ke scope business plan, perlu kita sadari bahwa untuk mempersiapkan perencanaan, kita akan melihat perspektif dari, nah ada tiga perspektif ya. Yang pertama, si entrepreneur-nya sendiri. Nah, kalau perspektif dari entrepreneur sendiri ini biasanya sih dia melihat uh, ide ide produk maupun bisnis yang akan dijalankan ini itu berasal dari perspektif si entrepreneur. Dia yang mempunyai ide dan bagaimana mewujudkannya. Nah, itu ada di perspektifnya entrepreneurs, dan ini nggak cukup hanya dari satu perspektif saja. Dia juga butuh melihat perspektif pasar ya, dimana di sini dalam perspektif pasar ide kita bagus menurut kita ya, menurut entrepreneurs, tidak menutup kemungkinan ide tersebut juga sebenarnya ada yang bisa menerima, ada pasar yang bisa menerima, ada juga yang selera pasar kan nggak segampang kita berangan-angan bahwa nanti wah produk kita ini udah terlalu udah canggih gitu ya, pastinya bakal ada pasarnya nih. Tidak melulu seperti itu gitu. Nah, jadi kita harus melihat dulu bagaimana kita mengkawinkan idenya kita itu dengan kebutuhan yang ada di pasar saat ini. Maka dari itu kita juga butuh perspektif dari marketing. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya, apabila usaha kita direncanakan untuk didanai dari pihak luar ya, eksternal, baik itu dia berlaku semacam kita mencari pemberi pinjaman ataupun mencari investor, tentunya kita akan melihat perspektif dia dari apa sih kepentingan mereka bisa mendanai usaha kita gitu. Baik dari sisi investor nanti apabila dia mau profit share dengan kita, atau hanya semacam menanamkan, bukan menanamkan modal ya, maksud saya meminjamkan dana, jadi lenders dia jadinya. Nah, scope dari business plan ini juga terkait dengan kedalaman dan kedetailnya kita dalam membuat business plan itu bergantung kepada yang pertama, itu adalah size and scope of the proposed new venture.
Di sini maksudnya, kalau saya bisa ini, ibaratkan usaha kecil itu punya aset yang lebih kecil ya dibandingkan usaha menengah ya. Dengan mengelolanya, dia mengelola aset yang sedikit tentunya tidak akan berbeda dengan bagaimana mereka mengelola aset yang usaha yang lebih skalanya besar, yaitu usaha menengah ataupun usaha besar. Jadi dia benar-benar semakin besar size dan scope dari usaha tersebut, atau kita bisa melihat dari aset yang dikelolanya dan sumber daya yang dikelolanya akan semakin detail dan semakin dalam bisnis plan itu kita bikin. Jadi kalau misalnya kita lihat dari jumlah halaman, uh, orang yang mau bikin bisnis plan gerobak bakso dengan orang yang mau bikin kafe bakso itu akan berbeda kedalamannya, atau bahkan tebal halamannya lebih tebal yang target usahanya lebih skopnya lebih besar. Yang kedua, size of the market ya. Target pasar kita siapa? Nah, ini juga akan menentukan dari kedalaman dan detailnya bisnis plan tersebut. Nah, kalau misalnya kita menargetkan satu segmen tertentu, bahkan satu segmen yang kecil, nah kita nggak akan menjelaskan lebih banyak di bisnis plan-nya kita itu tentang uh, target pasar yang lain, tapi kita hanya fokus kepada segmen tersebut. Misalnya segmen kita adalah uh, penggemar bakso umur 10 hingga 25 tahun. Ya udah kita fokus di situ ya. Tapi kalau misalnya kita, wah saya mau bakso saya dikenal oleh berbagai kalangan umur, terpaksa ya kita harus mengelompokkan apa karakternya, uh, yang 40 tahun ke atas umurnya makan bakso seperti apa, yang umur belasan tahun makannya seperti apa, yang anak kecil juga makan bakso seperti apa. Itu akan lebih luas lagi yang akan kita bahas di business plan. Jadi, dan ini kadang-kadang menjadi kesalahannya pada saat orang untuk baru-baru membuat usaha baru. Mereka terlalu menargetkan uh, pasar yang luas. Jadi sehingga mereka benar-benar mengidentifikasi karakter dari calon pasarnya tersebut, hampir semua segmen dia identifikasi. Sehingga kita perlu hanya fokus, tapi fokus terhadap satu pasar, satu target pasar, itu sebenarnya sudah menghemat tenaganya dia, dan juga kita lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang akan kita manfaatkan. Nah, yang depth and detail of business plan ya, scope dari business plan ini juga akan bergantung kepada kompetisi. Misalnya kita masuk ke satu produk, karena tadi saya udah bilang bakso ya, kita akan bersaing lagi dengan bakso-bakso lainnya, pengusaha-pengusaha bakso lainnya. Sampai mana sekarang persaingan bakso di lingkungan sekitar kita. Jadi semakin padat kompetisinya, kita akan mencari celah bagaimana usaha kita ini nanti setelah kita launching itu ada harapan untuk hidup gitu ya, kelangsungannya ada harapan gitu ya. Jangan sampai nanti kita akan masuk ke pasar yang baru tapi dengan karakter usaha yang sebenarnya usaha itu sama dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Sementara kompetitor kita itu sudah lama bergumul di area yang sama. Jadi kita seakan-akan akan susah untuk menyaingi di pasar di daerah yang sama gitu ya. Jadi kalau bisa kalau melihat competitionnya sudah padat, tentunya kita harus menonjolkan apa sih keunikan dari si produk ataupun bisnis kita. Yang terakhir yang menjadi scope business plan yang kita harus waspadai ya, itu adalah yang kita perlu kita fokuskan itu potential growth ya. Bagaimana potensi pertumbuhan dari usaha kita tersebut. Kalau misalnya potensi pertumbuhan usaha kita ya sedang-sedang aja, kita nggak terlalu dalam akan membahasnya. Tapi kalau misalnya potensial growth-nya dalam waktu periode tertentu ya, itu cepat,
uh, itu tidak menutup kemungkinan kita akan membuat bisnis yang benar-benar bisnis plan yang benar-benar detail. Karena ngomongin tentang dalam periode waktu yang singkat kita ingin tumbuh sampai profit sekian puluh juta atau sampai miliaran. Tentunya kita harus bikin bisnis plan kita benar-benar perencanaan bisnis kita benar-benar matang, ya. Karena kalau ngomongin matang berarti detail dan kedalamannya juga harus lebih real, ya. Jadi sehingga potential growth kita itu nggak, kalau misalnya ada potensi pertumbuhan, kita nggak akan menyia-nyiakannya. Nah, ini biasanya karakter-karakter sini, potential growth ini, kalau misalnya bikin bisnis startup. Jadi kalau ngomongin startup itu perencanaan itu benar-benar dimatangkan di awal, sehingga nanti pada saat dia masuk ke dunia, sudah masuk ke lingkungan yang real, dia udah langsung mendasarkan bahwa guidance-nya itu adalah business plan tersebut, sehingga dia nggak akan linglung. Kalau misalnya, wah ini kan sudah saya bawa, kalau misalnya sudah dia udah jalan, si bisnis ada misalnya dari faktor eksternal datang mengganggu, ada disruption atau segala macam, dia sudah memperhitungkan di awal, ya, karena dia sudah memperhitungkan. Nah, itu bedanya startup dengan usaha-usaha yang lainnya, ya. Mereka kuat di bisnis plan-nya sehingga nanti menjalankannya uh, ikut di dalam guidance yang sudah disiapkannya pada saat merancang bisnis plan. Tadi scope of business plan, sekarang apa sih sebenarnya nilai dari business plan ini? Kenapa sih kita harus memprepare the business plan ini? Ya, alasan pertama yaitu ini dapat menolong kita mengidentifikasi, ya, the viability. Viability ini adalah kelangsungan hidup dari usaha kita di satu area yang sudah kita tetapkan untuk menjadi pasarnya kita, ya. Yang kedua, ini it guides, ya. It guides ini adalah menuntun kita, ya, si entrepreneur ini dalam mengorganisir si aktivitas-aktivitas perencanaan-perencanaan yang lainnya. Jadi dalam bisnis plan nanti akan macam-macam perencanaan, marketing plan, financial plan, operation plan, ya, human resource plan juga ada di dalam ini, ya. Dan nilai lainnya yaitu ini memberikan kita semacam alat yang penting dalam mengukur keuangan kita ada sampai mana, ya. Dan nanti di dalam finance plan ini, business plan ini nanti akan ada sumber revenue kita itu dari mana, lalu cost kita itu dari mana, jelas terlihat di sini. Jadi nggak jalan dulu usaha kita baru kelihatan, wah ternyata cost kita lebih besar dibandingkan revenue. Nah, itu tanpa business plan berarti mereka kerjakan. Tapi kalau misalnya udah ngomongin tentang udah bikin merancang business plan, kita sudah tahu revenue-nya segini kalau kita melakukan usaha semacam ini dengan target pasar di daerah B misalnya. Lalu dengan begitu cost kita yang perlu segini. Jadi kita bisa melihat itu defisit atau surplus, ya. Kita dapat profit nggak dari sana, itu udah ketahuan di business plan. Tapi kalau kita udah jalan, ketahuan ruginya setelah jalan, nah itu berarti business plan-nya tidak bagus, ya. Nah, value yang paling penting lagi di sini adalah menjadi self assessment by the entrepreneurs, ya. Selain entrepreneurs, ini biasakan juga bahwa business plan ini dikomunikasikan juga dengan teams, ya. Di mana nanti teams juga akan melihat apa kekurangan dari business plan kita. Lalu lihat juga ke potensi pasar. Kalau misalnya kita komunikasikan, kita ada ide bisnis ini apa segala macam, kira-kira bagaimana tanggapan mereka? Itu bisa saja menjadi masukan. Lalu komunikasikan juga dengan orang terdekat. Misalnya kalau misalnya Anda sudah berkeluarga, tanyakan kepada istri atau tanyakan kepada suami. Mereka juga tahu kan, mereka juga kenal Anda secara personal, dia juga akan paham karakter Anda seperti apa, sehingga mereka juga akan ngasih masukan, ya. Mau tidak mau kalau misalnya kita menjalankan bisnis, keluarga juga ikut terlibat dong. Nah, itu juga salah satu orang yang who reads the business plan adalah salah satunya yaitu keluarga dan juga orang-orang terdekat. Nah, tadi kita udah membahas siapa sih yang menulis, siapa yang membaca. Sekarang bagaimana pemberi pinjaman yang berpotensial atau investor yang berpotensial dapat mengevaluasi
mengevaluasi perencanaan kita. Bagaimana sih mereka mengevaluasi perencanaan kita? Sebenarnya business plan ini harus mencerminkan satu ya, kekuatan dari manajemen dan personal yang ada di dalam manajemen tersebut. Apa keunggulannya si personal A dalam menjalankan ide bisnis ini, sehingga itu akan memberi semacam apa ya, jaminan kepada calon investor ataupun calon pemberi pinjaman dalam mendanai usaha Anda. Misalnya kalau misalnya ngomongin tentang Anda mau bikin bisnis bakso, tapi si personel tersebut nggak ada pengalaman memasak. Jadi si A ini nggak ada pengalaman memasak, jadi ini akan meragukan si investor maupun si pemberi pinjaman untuk memodalinya. Kecuali di dalam tim ada salah satunya yang berpengalaman dalam memasak, gitu. Ini akan meyakinkan si calon investor maupun pemberi pinjaman untuk mendanai usaha Anda. Ya. Selanjutnya, tentunya kita akan memaparkan di bisnis plan kita, mencerminkan seberapa unggul, seberapa uniknya, seberapa hebatnya produk ataupun jasa yang akan kita tawarkan ke pasar. Ini akan menjadi pertimbangan oleh si pemberi pinjaman maupun investor. Lalu dia akan melihat juga sumber daya yang kita punya apa saja. Nah tadi kalau misalnya di dalam tim kita untuk menjalankan bakso nggak ada ya, tapi di available resource Anda sudah mencoba untuk merekrut chef yang handal. Nah itu kan resource itu kan berarti Anda merekrut si chef itu sebagai sumber daya manusia Anda. Hal-hal semacam itu. Lalu apa local resource atau sumber daya lokal yang bisa Anda manfaatkan? Apa yang membedakan antara bisnis Anda dengan bisnis yang lain? Itu kan dilihat dari sumber dayanya. Posisi bisnis ini di mana? Itu juga akan menjadi pertimbangan oleh calon investor maupun pemberi pinjaman. Berikutnya lenders ya. Lenders ini si pemberi pinjaman. Nah, dia fokus kepada atau tertarik dengan bagaimana kemampuan si perusahaan untuk mengembalikan hutangnya, ya, untuk membayar hutang. Nah, ini lenders ini misalnya kalau misalnya diibaratkan, kalau misalnya ada seseorang yang mau pinjam duit sama Anda, yang Anda pertanyakan ke dia itu kapan balikinnya. Nah, kira-kira itu yang dilihat oleh lenders. Mampu nggak sih ini? Ini sebenarnya mau minta dana atau mau minjam dana. Nah, kalau pinjam dana, pastinya dia akan mengukur seberapa kemampuan si yang bersangkutan ini dapat mengembalikan duitnya gitu ya. Nah, biasanya si lenders ya, pemberi pinjaman ini fokus kepada 4C. 4C of credits ya. Pertama karakter. Karakter si A ini, saya mau memberi pinjaman ke dia karena karakter A ini dia ulet, tangguh, dan jujur segala macam ya. Hal semacam itu karakter ya dari si yang akan diberinya pinjaman. Lalu kemampuan cash flow-nya usaha tersebut. Jadi dalam business plan itu dia akan membaca target cash flow-nya 3 tahun, atau misalnya dia meminjamkan dana berapa tahun, misalnya 5 tahun, ya udah dia akan ngeliat cash flow 5 tahun. Atau dia memberikan dana hanya 2 tahun saja umurnya, dalam 2 tahun dia akan ngeliat cash flow-nya, rencana cash flow Anda itu, revenue Anda itu harus sampai di mana, sehingga ada meyakinkan dia bahwa Anda mampu mengembalikan duitnya dalam jangka waktu 2 tahun. Kolateral, jaminannya apa? Ya, kalau misalnya saya memberikan jaminan kalau misalnya saya memberikan pinjaman sebesar 50 juta, otomatis kolateral jaminannya minimal senilai atau lebih dari 50 juta, sehingga dia yakin untuk meminjamkan dana ke Anda. Dan juga dia akan melihat contribution dari saya memodali Anda, itu kontribusinya apa terhadap usaha Anda. Misalnya dengan adanya misalnya 50% dana dari si pemberi pinjaman, 50% itu dimanfaatkan untuk apa? Apakah untuk menyewa toko dalam setahun? Jadi kalau misalnya kontribusi besar, oh lumayan juga, berarti memang dana saya ini dibutuhkan. Jadi dia nggak akan sungkan untuk dia akan merasa yakin karena memang benar-benar pinjaman ini berkontribusi untuk
kegiatan produktif. Tapi kalau misalnya nggak nampak kontribusinya, atau misalnya ini minjamnya cuma untuk kegiatan konsumtif aja nih, bukan untuk pribadi, bukan usaha, dia akan ragu untuk minjamkannya. Tapi kalau misalnya dia kontribusinya udah untuk meningkatkan usaha, dia akan karena dia akan yakin bahwa ini nanti ada paybacknya buat saya gitu. Nah itu kalau misalnya lenders yang lebih profesional lagi, kalau misalnya Anda minjam di bank ya, karena ini udah institusi keuangan ya, lembaga keuangan, di mana nanti bank ini dia lebih fokus kepada objective analysis of the business opportunity and resikonya. Jadi dia akan melihat secara objektif dari business plan itu, saya minta si bank ini, kalau misalnya dia melihat business plan, dia akan minta bagaimana Anda menganalisa, atau dia juga akan ikut menganalisa financial plan-nya, risk-nya, resikonya apa saja yang dihadapi. Jadi dalam outline business plan yang di pertemuan berikutnya akan kita bahas itu juga akan membahas tentang resiko usaha Anda. Itu Anda harus juga bisa mengidentifikasinya, ya. Harus secara jujur Anda sampaikan di business plan. Nah, selanjutnya tadi udah lenders, sekarang investors ya. Nah, di investor, particularly venture capitalists have different needs. Nah, apa saja yang diperlukan oleh kebutuhan oleh investor? Ini investor beda dengan pemberi pinjaman ya, di mana investor ini dia menjadi pemberi, cuma dia akan ikut jadi profit sharing. Jadi kalau misalnya ada profit, itu sharing antara si pemilik usaha dan juga investor, dan bahkan dia juga turut mengambil atau menyarankan keputusan-keputusan kepada si pengusaha. Nah, di investor ini lebih menekankan kepada karakter si entrepreneur, karena ngomongin investor ini hampir sama dengan bermitra ya, karena dia akan mempercayakan dana dalam jangka waktu yang panjang. Beda dengan pemberi pinjaman, investor itu dalam jangka waktu yang panjang. Bisa nggak dipercaya si karakter si entrepreneur tersebut ya, sehingga dia nanti dapat profit sharingnya. Lalu dia akan melihat dia akan menghabiskan banyak waktu dalam melihat atau memeriksa background ya, background dari usaha ini. Biasanya investor ini malah orang yang lebih dekat dengan kita, jadi makanya kalau investor ini kelihatan kalau misalnya udah backgroundnya sudah oke sama dia, si pengusaha udah oke, terus usaha yang akan dijalani sudah backgroundnya sudah oke sama si investor, ya udah dia akan mau bekerja sama. Dan dia menuntut tingkat pengembalian yang tinggi ya, maksudnya minimal kalau dia modal kita sekitar 60% atau modal dia 40%, dia nggak mau kurang dari 40% profit sharingnya. Bahkan kalau bisa dia lebih tinggi, karena dia seakan-akan, atau kalau misalnya dia lebih di atas 50%, dia hati-hati di sini, dia juga akan turut mengambil keputusan ya. Lalu dia yang terakhir, investor ini fokus terhadap pasar dan juga proyeksi-proyeksi keuangan ya, karena dia namanya dia hanya memodali, dia nggak akan melihat operation kita semacam apa gitu, tapi dia akan melihat ada nggak pasarnya, lalu keuangannya nanti aman nggak gitu. Jadi kalau misalnya operation atau kegiatan production ya, kegiatan memproduksi, itu ke pengusaha yang lebih fokusnya yang membahas yang berbicara tentang itu. Tapi kalau misalnya investor, dia akan cuma ngelihat pasarnya ada atau tidak, finansialnya aman atau tidak. Nah itu investor, karena ngomongin dia cuma ngorbanin duit doang. Nah itu dia, kita sudah berbicara tentang apa saja yang diperlukan untuk menulis business plan ya, proposal usaha ataupun proposal bisnis yang pada istilah lainnya. Jadi di sini perlu kita perhatikan juga, business plan ini perlu karena kita akan mengukur
bukan hanya produk atau ide bisnis kita atau ide usaha kita ini meyakinkan kepada orang lain, tapi kita juga akan melihat secara objektif dari sisi pandang pasar, dan juga kalau misalnya bisnis plan ini ditujukan untuk menggait dana, tentunya kita harus melihat perspektif dari si pemberi pinjaman ataupun investor. Dan juga ini perlu diperhatikan lagi, kedalaman dari bisnis plan ini ada, kita juga akan memperhatikan bahwa size and scope-nya sejauh apa venture kita. Semakin luas atau semakin besar usaha yang akan kita rencanakan, akan semakin banyak juga yang akan kita tulis di business plan. Dan juga perhatikan juga terhadap pasar. Nah, ini yang biasanya gagal pengusaha itu mengidentifikasi fokusnya ke pasar apa dulu gitu. Banyak yang berambisi mau menggait pasar dari berbagai macam segmen, tapi kewalahan pada saat mereka benar-benar, karena ngomongin tentang pasar yang lebih luas, otomatis saingannya juga lebih luas. Tapi kalau misalnya dia spesifik, dia dapat mengidentifikasi pasar yang spesifik, dia akan bermain atau secara bersaing dari keunggulan apa saja untuk menggait si pasar yang sudah dispesifikannya itu. Ya, sekian dalam penyampaian ini bisnis plan pada video kali ini. Kita akan lanjut ke video berikutnya, itu nanti kita akan bahas tentang outline dari bisnis plan menurut buku Is Rich.